Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membahas alur cerita tentang si ular putih Eojang penguasa sekolah. Kita akan mulai dari part pertamanya ya. Oke, selamat menikmati. Cerita dimulai dari suasana sekolah di dalam kelas. Ada seorang anak yang lagi duduk bernama Hyoman Choi. Dia pentolan di kelasnya. Dia suka banget ngebully anak lemah, diludahi, dipukuli, ditepuk kepalanya dari belakang, dan sebagainya. Oh iya, sekolah ini terkenal dengan keberandalannya, yaitu sekolah Eojang. Di SMA ini ada kasta-kastanya juga. Yang terendah adalah pecundang, pesuru, dan sebagainya. Salah satu kasta terendah di kelas ini ialah bernama Juntae. Dan tiba-tiba dari belakang Hyoman berkata, "Oi, lihat tuh cowok berkulit putih, rambut lurus dan ceking itu. Itu cewek apa cowok? Namanya Sion ya? Kayak nama cewek. Hahaha." Mereka tertawa bersama. Terus Hyoman bilang, "Apa kita cek aja?" Lalu Hyoman datang ke tempat Sion dan memegang pusakanya dan berkata, "Wah, dia cowok cuy, gede," kata Hyoman sambil tersenyum ke temannya. Sion pun kaget dan kesal, lalu tanpa basa-basi langsung melakukan pukulan menggunakan sikutnya ke dagu Hyoman dengan begitu keras. Lalu dengan sangat cepat dia mengambil tasnya dan mengikat kedua tangan Hyoman, lalu menendang lututnya hingga Hyoman terduduk dengan tangan terikat. Setelah itu, Sion menampar Hyoman dengan begitu kuat. Hyoman berteriak dan berkata, "Apa yang kau lakukan, bajingan? Mau mati? Main tampar ya? Sekarang kayak cewek." Sion tidak berhenti dan terus menampar Hyoman hingga hidungnya pun berdarah. Lalu Hyoman berkata lagi, "Hoi, bangsat, ku bilang lepasin." Sion menatap tajam lalu berkata, "Diam kau, belum paham situasinya sekarang. Kau sudah habis." Hyoman ditampar terus menerus dengan sangat brutal sampai Hyoman menangis. Sion mengatakan lagi, "Kalau kau mengacau lagi di kelasku, ku congkel kedua matamu." Semua orang yang ada di sana terdiam dan membeku melihat kebrutalan Sion. Mereka semua tak percaya dengan apa yang mereka lihat ini. Setelah kejadian itu, seluruh sekolahan heboh. Hyoman yang diikat dan ditampar dengan brutal menjadi topik hangat. "Gila, kreatif banget," kata dua orang dari kelas lain. Mereka bernama Hyoman Park dan Hyun Tak-gu. "Aku penasaran, yuk kita cek ke kelasnya," kata mereka. Di depan kelas Sion beberapa orang memperhatikannya. Mereka penasaran dan tidak percaya. Sion adalah orang yang mengalahkan pentolan kelas 15 dengan melihat tubuh Sion yang kurus itu. Saat sedang mengamati Sion, Hyomin dan Hyun-tak kaget saat melihat kedatangan seseorang bertubuh tinggi berambut hijau bernama Gaeoljin. Lalu Hyomin menyapa, "Kau datang buat lihat-lihat juga?" Gaeoljin menjawab, "Kalian kemana-mana masih aja satu paket ya?" Sambil melihat ke arah mereka, Hyun-tak pun berkata, "Apa kau lihat-lihat, bajingan?" Keempat orang ini, Sion, Gaeoljin, Hyoman, Hyun-tak, nantinya mereka akan menjadi legenda SMA Eojang. Tapi itu ceritanya masih lama. Dan ketika saat pulang sekolah, saat Sion lewat bawah jembatan, namun ternyata Hyoman dan kawan-kawan telah menunggu Sion di sana buat balas dendam. Lalu kawan Sion mengejek, "Kau kalah sama
Bedebah ini, dasar tolol. Hyoman menjawab, dia curang, dia mengikatku dengan tali tas, kata Hyoman pada kawan-kawannya. Lalu Sion mendekati mereka bertiga dan berkata, curang? Kau bilang aku curang? Badanku cuma tulang, tinggiku cuma sekitar 160 cm. Dari awal kita nggak sebanding. Ukuran badan dan jumlahnya nggak sesuai kan? Cecunguk sialan. Lalu teman Hyoman menjawab, lalu kenapa, hah? Dalam hati Sion berkata, aku takut, tapi aku harus pura-pura tidak takut. Perasaan takut ini hanyalah hayalanku. Lalu Sion berpikir, bagaimana caraku untuk menang melawan mereka bertiga? Baiklah, pertama bereskan dulu orang yang paling depan ini. Benamkan perasaanku dan tularkan rasa takut ini pada mereka. Hyoman dan kawan-kawan terus ngebacot nggak jelas, ngeremehin si Sion. Ketika si gendut mau memukul Sion, Sion menunduk lalu menarik ujung celana si gendut hingga dia terjatuh. Lalu Sion melompat ke atasnya dan menendang dagunya dengan sangat kuat. Ketika anak lain menyerang Sion, Sion melemparnya dengan tanah dan menghantamkan matanya dengan ujung HP hingga membuat anak itu kesakitan. Hyoman yang melihat kejadian ini menjadi ketakutan. Lalu Sion berkata ke Hyoman, bukankah aku sudah bilang, kalau sekali lagi kau mengacau, akan kucongkel matamu. Lalu Sion melepaskan ikat pinggangnya dan menghantamkan ujung besi ikat pinggangnya ke kepala Hyoman dan berkata, menyedihkan. Kau tahu kenapa kau kalah dariku? Karena kau gak bisa lepas dari jangkauan perkiraanku. Dan keesokan harinya rumor itu tersebar dalam sekejap. Berita tentang Hyoman dan kawan-kawan dihajar oleh Sion. Ada yang iri hati, ada juga yang melebih-lebihkan ceritanya. Ketika Sion masuk kelas, semua orang membicarakannya. Tiba-tiba ada murid dari kelas lain yang masuk bernama Pilyum Kim, orang terkuat di SMP Imdo. Dan langsung duduk di depan Sion, lalu menyapa, hei, ku dengar kau mengalahkan Hyoman dan Hyun Seok dan Jun Cheol di bawah jembatan kemarin. Apa benar? Aku nggak dekat dengan Hyoman, tapi Hun Seok itu saudaraku. Jadi aku anggap ini selesai kalau kau mau minta maaf. Kau pasti tahu kan siapa aku? Sion menjawab, nggak ada alasan untuk ku minta maaf. Dan Sion menatap tajam lalu berkata, aku sama sekali nggak tahu siapa kau. Lalu tiba-tiba terdengar suara tertawa keras. Hahaha. Tuh kan, Pilyum. Sudah kubilang SMP Imdo nggak terkenal. Nggak ada yang tahu siapa kau. Hahaha, kata Hyomin. Hyomin mencengkram pundak Pilyum dan tersenyum lalu berkata, dulu aku sudah bilang kau akan kubunuh kalau mengacau. Sana ke kelasmu sendiri. Pilyum dan bawahannya pun sangat ketakutan. Hyomin adalah orang yang sangat ditakuti di SMA Eojang. Hyomin kemudian pergi sambil menyeret Pilyum dan berkata, maaf udah ganggu kalian. Selamat belajar semuanya. Dah. Pilyum pun sangat kesal pada Hyomin karena mempermalukannya di depan banyak orang.
Namun Pilyung berpikir tak akan menang jika ia melawan Hyumin. Lalu Pilyung berniat balas dendam dengan cara mengadu dombakan Hyumin dengan orang lain. Dan dia menelpon pentolan dari sekolah lain yang bernama Jihon Bai. Di posisi Jihon Bai sedang membuli anak-anak di sekolahnya. Dan tiba-tiba ada telepon masuk. Lalu dia melihat dan bilang, "Hah, Pilyung, kenapa dia menelponku?" Lalu dia mengangkat dan Pilyung berkata, "Hei, kau tahu SMA Yojang kan? Hyumin sekolah di Hyojang." Lalu Jihon menjawab, "Terus kenapa?" Hyumin bilang, "Dia sudah mengalahkanmu," kata Pilyung. Seketika itu, Jihon Bai terpancing emosinya setelah mendengar kata Pilyung dan berkata, "Hei Pilyung, aku akan membunuh si Hyumin itu, jadi awasi dia." Si Pilyung pun senang karena rencananya berhasil buat mengadu domba Jihon Bai dan Hyumin. Beralih ke kelas 15. Saat di kelas, Juntae memperhatikan Sion dan berkata dalam hati, "Aku nggak paham, dia itu orang baik atau jahat." Sambil memperhatikan Sion dan bilang, "Dia pendek dariku, tangannya cuma tulang, tapi aku melihatnya dengan mataku. Dia berkelahi sangat brutal seperti itu." Dan Sion sadar sedang diperhatikan, lalu menoleh dan bertanya, "Kenapa? Ada yang mau kamu tanyakan?" Juntae pun kaget, lalu langsung mencari topik pembahasan dan menceritakan area yang rawan berandalan. Di belakang mereka ada anak berandalan lain yang sedang memperhatikan dan merasa kesal sama Juntae yang banyak bicara dan sok akrab ke Seon. Lalu Seon pun berpamitan ke Juntae, mau pergi ke toilet. Dan setelah kembali ke kelas, Seon melihat leher Juntae yang memerah. Dan ternyata sesaat Seon ke toilet, terjadi pembulian pada Juntae. Setelah itu Juntae diam dan merenung, berpikir dan berkata dalam hati, "Harusnya aku diam kayak orang mati. Aku berhayal seolah Seon bisa jadi teman baikku." Seon sendiri pun sudah tahu. Namun dia pun tetap diam, tidak melakukan apa-apa. Dalam hatinya, untuk sekarang dia hanya mengamati. Selama tidak ada yang mengganggunya, dia tidak akan melakukan perlawanan. Lalu di sisi lain, Jihon memerintahkan bawahannya untuk menangkap Hyumin dan membawa Hyumin padanya. Dan kita beralih ke Hyumin dan Hyuntak. Mereka mendengar kalau rumor di tempat biliar ada cewek cantik yang bernama Suzy. Dan mereka berniat bolos sekolah buat bermain biliar sambil lihat cewek cantik di sana. "Let's go," teriak mereka yang mau pergi bolos main biliar. Beralih ke kelas Sion. Beberapa berandalan di sana masih belum yakin kalau Sion yang mengalahkan Hyoman. Mereka mulai memancing Sion. Dia mulai meludahi kaki Sion. Sion mulai marah. Namun seketika itu pun guru. Dan cukup sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya yang lebih seru lagi pastinya. Jadi stay terus di channel ini ya.